A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa, babnya apa-apa yang datang. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi idza arada, ketika menghendaki siapa Nabi al hajata, pada hajat, ketika Nabi hendak buang hajat, ab'ada, maka menjauh siapa Nabi fil madhhabi, di suatu tempat. Ketika Nabi hendak buang hajat, maka Nabi menjauh dari pandangan manusia, menjauh dari keramaian. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah. Abi Salamah di sini adalah Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. Anil Mughirah ibni Syu'bah qala, berkata siapa Mughirah, kuntu ada aku ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, di suatu safar atau perjalanan. Fa'ata, maka mendatangi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu, pada hajatnya. Fa'ab'ada, maka menjauhi siapa Nabi fil madhhabi, di suatu tempat. Kata Mughirah bin Syu'bah, saya pernah bersama Nabi dalam suatu safar. Lalu Nabi hendak mendatangi hajatnya dengan menjauhi keramaian. Artinya buang hajat di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Wa fil babi, dan di dalam bab, an Abdurrahman bin Abi Qurad wa Abi Qutadah wa Jabir wa Yahya bin Ubaid an abihi, dari bapaknya Yahya, yaitu Ubaid, wa Abi Musa, dan Abi Musa, wa Ibni Abbas wa Bilal ibn al-Harits. Qala, berkata siapa Abu Isa, hada, ini hadisun hasanun sahihun, hadis yang hasan sahih. Wa ruwiya, dan diriwayatkan ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, karena ada siapa Nabi, yartadu, mencari siapa Nabi, li baulihi, untuk kencingnya Nabi, makanan, pada suatu tempat. Kama yartadu, sebagaimana mencari siapa Nabi, manzilan, pada tempat tinggal. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau itu mencari tempat untuk kencing yang jauh dari pandangan manusia, sebagaimana Nabi mencari tempat tinggal yang tertutup. Artinya Nabi ketika mencari tempat buang hajat, Nabi betul-betul mencari tempat yang tidak terlihat oleh seseorang, tertutup dari pandangan manusia, sebagaimana rumah yang tertutup dari pandangan manusia. Wa Abu Salamah, dan adapun Abu Salamah, ismuhu, namanya dia, yaitu Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Auf Az-Zuhri, namanya Abdullah, anaknya Abdurrahman bin Auf. Nah, hukum yang diambil di sini adalah Nabi ketika buang air kecil atau buang air besar, menjauh dari tempat manusia. Ini tujuannya apa? Yang pertama tadi, agar auratnya tidak terlihat. Yang kedua, ini terutama ketika kencing, agar air kencingnya tidak mengalir ke tempat-tempat yang suci. Apalagi di zaman Nabi belum ada bangunan khusus seperti WC atau toilet, sehingga percikan najis dari kencing tidak merembes kemana-mana. Tetapi untuk sekarang, ya, karena sudah ada WC, sudah ada toilet, maka cukup di dalam tempat tertutup dan bisa tetap menjaga kesucian dari percikan air kencing, itu sudah bisa. Tidak mesti di tempat yang jauh. Lanjut, babu majaa, babnya apa-apa yang datang, fi karahiyatil bauli, di dalam kebenciannya kencing, fil muktasal, di tempat mandi. Bab yang membahas tentang dibencinya kencing di tempat mandi. Ini karena kita kembali ke zaman Nabi, ya. Pembahasannya seperti di zaman Nabi, maka ketika mandi di dalam rumah, maka tidak boleh sekaligus kencing di situ. Dikhawatirkan air kencingnya tergenang, karena kan belum menggunakan lantai keramik, tapi hanya lantai pasir, ya, seperti pada umumnya. Hadatsana Ali bin Hujrin wa Ahmad ibnu Muhammad bin Musa Mardawiyah. Qala, berkata keduanya, Ali dan Ahmad, akhbaran Abdullah ibnul Mubarak an Ma'mar an Ash'ath anil Hasan.
Ma'mar di sini adalah Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Sedangkan Ash'ath bin Abdullah bin Jabir. Sedangkan Al-Hasan adalah Al-Hasan bin Abil Hasan. An Abdullah ibni Mughaffal anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang siapa Nabi ayyabula, jika kencing, siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, fi mustahammihi, di tempat mandinya rajul. Nabi melarang seorang rajul kencing di tempat yang biasa dia gunakan ketika mandi di dalam rumahnya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, inna amatal waswasi, sesungguhnya umumnya rasa waswas, umumnya keraguan-raguan. Ini keraguan-raguan apakah terkena percikan air kencing atau tidak, ragu-ragu apakah ini najis atau tidak. Minhu, dari tempat mandi yang terkena air kencing. Nabi mengatakan bahwa keraguan-raguan, rasa was-was apakah terkena najis atau tidak, itu umumnya terjadi di tempat mandi, ya, karena ketika mandi kita tidak sadar percikan kecil yang mengenai kaki, sehingga untuk menjauhkan atau untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka Nabi melarang agar tidak kencing di tempat mandinya. Kalaupun ingin kencing di tempat yang lain. Ini di zaman Nabi karena belum ada WC atau toilet secara khusus. Wal fil babi, dan di dalam bab, an rajulin, dari seorang laki-laki, min ashabin Nabi, dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari seorang laki-laki yang bersumber dari sahabat Nabi. Qala, berkata Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hada, ini hadis, iku haditsun gharibun, hadis yang asing, la na'rifuhu, tidak mengetahui kami pada hadis marfu'an, secara marfu'. Marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Illa, kecuali min hadisi Ash'ath bin Abdullah, kecuali dari hadisnya Ash'ath bin Abdullah. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu pada Ash'ath, yaitu Ash'ath al-A'ma. Ash'ath al-A'ma, orang yang buta. Ini julukan atau gelarnya Al-Ash'ath karena memang beliau juga seorang yang buta. Wa qad kariha, dan sungguh membenci, menganggap makruh, siapa kaum min ahli ilmi, dari ahli ilmu, segolongan ahli ilmu atau sekumpulan ahli ilmu, satu kaum dari ahli ilmu membenci, memakruhkan al-baula, pada kencing, fil muktasal, di tempat mandi. Mereka menganggap kencing di tempat mandi hukumnya makruh. Wa qalu, dan berkata mereka ahli ilmu, amatul waswasi, umumnya rasa waswas, keraguan-raguan apakah terkena najis atau tidak, kuminhu, dari tempat mandi. Tetapi warakhoso, dan memberi rukhsah, memberi keringanan, fihi, di dalam tempat mandi untuk kencing, siapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu. Tetapi sebagian ahli ilmu juga tetap memberikan rukhsah, boleh. Minhum, di antara mereka ulama ahli ilmu yang memberi keringanan, yaitu Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Wakilah, dan dikatakan lahu, pada Ibnu Sirin, bahkan ada yang berkomentar kepadanya, innahu bahwasanya, yuqalu, dikatakan, inna amatal waswasi, sesungguhnya umumnya waswas, keraguan-raguan apakah terkena najis atau tidak, minhu, dari tempat mandi. Karena beliau memberi keringanan boleh kencing di tempat mandi, hanya dikatakanlah, bukannya ada hadis yang berisi bahwa keraguan-raguan itu umumnya percikan kencing di tempat mandi. Bukannya ada hadis seperti itu. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Sirin, menjawab, Rabbuna, Tuhan kami, la syarikalah, tidak ada sekutu, lahu, bagi Tuhan, bagi Allah. Ya, pokoknya Allah tiada sekutu baginya. Maksudnya apa? Ketika dijawab seperti itu bahwa keraguan-raguan umumnya terjadi di tempat mandi, apalagi kencing di satu tempat, bukannya seperti itu bisa menimbulkan keraguan. Jawaban beliau, ya, kita harus yakin kepada Allah. Dalam artian, dalam perihal kencing, perihal najis seperti ini, ya harus diyakini. Jika memang ragu najis, ya najis. Jika memang suci, ya suci. Pokoknya beribadah kepada Allah harus dengan betul-betul mengesahkan Allah, meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan-raguan. Tetapi dari pendapat Ibnu Sirin ini kemudian disanggah oleh para ulama. Ini dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, bahwa Allah itu menjadikan segala penyebab terhadap segala sesuatu, termasuk dalam hal-hal yang jelek, hal-hal yang najis. Maka seharusnya kita menjauhi penyebab-penyebab itu. Ya,
ya, terutama bisa menimbulkan keraguan. Innallaha ta'ala ja'ala lil asya'i asbaban fala budda minat tajannubi anil asbabil qabihah. Maka jika ada hal-hal yang jelek, termasuk tadi ada yang kencing najis bisa menimbulkan keraguan, ya maka harus dijauhi, ya, tidak boleh malah didekati. Maka sangat pas dengan larangan dari Nabi, sabda dari Nabi tadi. Waqala dan berkata, siapa Ibnul Mubarak, qad wus'a, sungguh diberi keluasan, maksudnya diberi keringanan, ya, sungguh menjadi rukhsah fil bauli, di dalam kencing, fil muktasal, di tempat mandi, idza jaro, ketika mengalir, fihi, di tempat mandi, apa al-ma'u, air. Nah, Ibnul Mubarak memperjelas atau mendukung argumennya Ibnu Sirin bahwa sebenarnya menjadi rukhsah boleh kencing di tempat mandi jika air bisa mengalir, artinya tidak tergenang, ya, air kencing yang dikeluarkan di situ tidak berdiam, ya, di satu tempat tetapi bisa mengalir, sehingga apa, boleh-boleh saja. Ini dulu di zaman Nabi ketika keramiknya masih berupa pasir sehingga air kencing bisa tergenang. Tetapi di zaman sekarang sudah ada keramik, air kencingnya memang sudah ada jalurnya dan bahkan bisa disiram, bisa disucikan berkali-kali, sehingga ini menjadi lebih boleh lagi kencing sekaligus mandi di toilet. Kalau berkata siapa Abu Isa, haddatsana, menceritakan pada kami, bidzalika, dengan demikian itu, ucapannya Ibnul Mubarak yang memberi rukhsah. Siapa? Ahmad ibnu Abda al-Umuli an Hibban an Abdillah ibnil Mubarak. Jadi kesimpulannya, makruh hukumnya kencing di tempat mandi yang tempat mandinya itu masih beralaskan tanah atau pasir yang dapat membuat air kencing tergenang. Tetapi ketika air kencing itu bisa mengalir, bisa menjauh, ya, bisa disucikan seperti toilet-toilet saat ini, keramik atau tegel, maka hal itu menjadi boleh kencing sambil mandi dan seterusnya. Yang penting bisa menjaga kesucian, bisa mensucikan dari najis. Wallahu a'lam bishawab.